Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Bangun tidur, nanti mau olahraga. Gak apa, bangun tidur kalau kelihatan agak-agak kusut, gak apa-apa ya. Tapi saya ingat ini saya harus memberikan sebuah motivasi pada Anda, karena solusi-solusi itu sudah saya berikan ya. Jadi tetapi saya ingin menyapa dulu ya subscriber saya yang dari Sabang sampai Merauke ya, dari Pulau Sumatera ya, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, Pulau Jawa, Bali, Pulau Ambon, ya, Lombok, dan sebagainya. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Dan saya menyapa rekan-rekan semua yang terutama yang itu ya, rekan saya yang dari TNI. Semangat ya, semangat. Anda pasti bisa sembuh ya. Anda pasti bisa sembuh. Saya salut sama TNI ya. TNI memang hebat gitu ya, menjaga keutuhan NKRI. Dan saya menyapa rekan-rekan saya yang dari Polri ya, ada juga semangat ya. Jadi begini ya rekan-rekan, anxiety, psikosomatis, asam lambung itu tidak mengenal profesi ya. Mau TNI, mau Polri, mau tenaga medis ya, mau ASN, ada semua subscriber saya yang itu ya, ibu rumah tangga, swasta, semuanya tidak memandang profesi gitu. Dan saya sapa subscriber saya yang ada di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, mana lagi ya, Korea ya, mana lagi, Singapura, Filipina, terus Timur Leste. Nah, yang dulu namanya Timur gitu. Nah, wah, sok sekali Pak Yono, subscriber baru 10.000 aja sudah mendunia. Oh enggak, emang betul di kolom komen itu ada yang dari luar negeri ya, begitu. Kalau saya ingat Timur, saya jadi ingat begini. Tapi dengarkan ya, tonton sampai habis. Karena apa? Anda juga perlu yang namanya sebuah hiburan. Anda itu intinya ya, selalu tebarkan senyum. Dan kalau bisa Anda bisa tertawa begitu. Tetapi jangan tertawa sendiri di jalan ya. Begini, saya jadi ingat waktu saya cuti sepulang dari tugas di Timur, itu saya pulang ke desa ya. Saya pakai dinas karena apa? Ya lagi bangga-bangganya jadi anggota BRIMOB. Pakai dinas, naik bis malam. Itu bisnya itu kelas eksklusif ya. Kelas eksklusif. Eksekutif. Eksklusif. Kelas eksekutif. Ya, duduk di samping saya ibu-ibu. Kebetulan ibu-ibu itu mepet jendela, saya yang di sebelahnya. Bawa anak balita masih menyusui. Anak itu rewel, terus nangis, terus itu saya sampai nggak bisa tidur malam itu. Lah, terus saya beginikan ibu itu, Bu, mohon maaf, mungkin anaknya belum disusui atau haus. Iya Pak, tapi nggak ada tempat untuk menyusui, nanti aja kalau ada berhenti di tempat pemberhentian, di restoran. Nggak apa-apa, udah susuin aja. Malu Pak, nggak usah malu sama saya. Ibu harus percaya saya polisi, nggak bakal ngapa-ngapain. Betul saya bilang gitu. Saya akan menoleh ke sana begitu. Akhirnya ibu itu menyusui anaknya. Ya, ibu itu umurnya 27 tahun ya. Ya saya tahunya setelah kenalan begitu. Ya, itu saya waktu masih bujang loh ya. Ini saya cerita. Setelah disusuin, ya dia anaknya, alhamdulillah saya bisa tidur. Terus saya noleh begini. Saya malah lebih nggak bisa tidur lagi ini. Kenapa? Tahu nggak? Itu dadanya ibu itu asinya belum ditutup, masih kebuka. Anaknya sudah tidur, asinya dibiarkan, tidak ditutup. Mau nggak saya lihat sayang, saya lihat
nanti malah bikin saya nggak bisa tidur. Terus dengan beraninya saya bilang begini, ibu, mohon maaf ibu, saya nggak bisa tidur ibu. Kenapa nggak bisa tidur pak? Anak saya kan sudah nggak nangis lagi. Mohon maaf, dadanya belum ditutup ibu. Oh iya, maaf ya mama. Itu bener loh, cerita bener, saya nggak bohong, betul itu cerita nyata ya. Oke, langsung saja. Tapi ibu itu sekarang udah tua itu udah 22 tahun yang lalu ya gitu. Nah ibu itu mau pulang ke Surabaya. Nah begini ya, jadi intinya kalau Anda masih mengalami sensasi-sensasi anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, itu apa? Kalau Anda masih punya semangat, saya yakin pasti akan sembuh ya. Dengan modal semangat diiringi dengan keyakinan gitu, saya yakin Anda pasti sembuh. Lain ceritanya kalau Anda sudah tidak punya semangat lagi, misalnya begini ya, Anda mengeluh begini, kalau begini saya mati aja deh, hidup kayak begini, merasakan sensasi yang begini. Nah itu kalau Anda sudah punya pikiran yang kayak begitu, Anda akan susah bangkit gitu ya. Lain halnya kalau Anda masih punya semangat, oh saya semangat. Bagaimana untuk menimbulkan semangat itu? Anda boleh melihat anak-anak Anda ya, pasangan Anda, saudara-saudara Anda, terus orang tua Anda dan sebagainya itu ya. Anda masih kecil misalnya, bangkitkan, oh anak saya masih kecil, masih perlu bimbingan, saya harus bangkit ini, masa saya harus begini terus begitu ya, atau hal lain begitu ya yang memicu semangat Anda ya. Nah, semangat itu harus dipicu dan ada pemacunya begitu ya itu. Jadi selama Anda masih punya semangat, saya yakin akan sembuh. Karena apa saya berani cerita begini? Memang begini ya, saya 3 bulan pertama mengalami itu seakan-akan saya mau putus asa. Sudah pernah saya di video saya itu, saya hampir saja putus asa. Iya, karena saya sudah berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh. Akhirnya saya inginnya begini, malah ingin, wah kalau begini saya udah siap mati. Malah bilang gitu saya. Padahal saya takut mati, begitu terus terang ya. Saya buat konten ini sejujur-jujurnya. Kalau Anda nggak percaya, itu di video saya yang sama istri saya sudah saya jelaskan, saya pernah pamitan sama istri saya gitu ya. Jadi Anda harus semangat begitu ya. Tidak ada ujian ini itu yang berat, itu sebenarnya tidak ada ya. Allah menguji Anda semua ya, atau saya ya. Tapi saya sekarang alhamdulillah udah recovery ya, walaupun dari segi fisik saya belum seperti yang dulu, karena mungkin juga faktor usia juga begitu ya. Allah itu tidak salah memilih Anda ya untuk diuji mendapat sakit ini, tidak salah. Karena apa? Anda pasti mampu. Nah, kalau Anda bertanya begini, Pak, itu tetangga saya orangnya temperamen, sering marah, begini-begini, nggak sopan gini, nyatanya sehat-sehat saja. Bilang, Anda pasti bertanya begitu. Jangan salah, sehat itu adalah ujian gitu. Orang diuji sehat itu dia makin mendekat sama Allah atau justru malah menjauh begitu ya, atau tidak, atau nanti akan mendapat ujian yang lain begitu. Anda nggak boleh iri ya, nggak boleh iri sama orang yang kelakuannya begini tapi sehat, nggak boleh iri gitu. Oke, ada itu ya, paham ya apa yang saya sampaikan ya, semoga Anda paham gitu. Dan biasakanlah, saya juga masih belajar ini, saya masih belajar ya, bersyukur ya, bersyukur. Kalau sudah dikasih sakit ini, sudahlah, kita terima dengan ikhlas, kita bersyukur dikasih sakit pikiran, gitu. Ya kita ambil segi positifnya, misalnya dengan dulu, ya ini saya ya loh ya, bukan Anda, saya ini dulu sewaktu saya masih sehat, itu kalau saya lagi marah, itu yang keluar dari mulut saya itu adalah kebun binatang, misalnya binatang ini, dan lain-lain gitu ya. Itu dulu saya, tapi sekarang alhamdulillah insya Allah saya akan merubah begitu. Dan dengan adanya sakit, pasti Anda menyebutnya begini ya,
Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah, subhanallah, begitu. Nah, itu segi positifnya saat Anda sakit. Nah, begitu. Kalau dulu saya sehat, mana saya menyebut-nyebut itu, justru saya malah yang saya sebut malah yaitu yang tadi itu. Saat saya sakit ya begitu, tiduran, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, berilah aku kesembuhan ya Allah, subhanallah, subhanallah, begitu ya. Saya juga masih belajar, saya tidak ceramah ini ya, itu yang saya terapkan gitu ya. Jadi intinya Anda harus punya semangat itu disertai dengan Anda harus yakin ya, tetap bersyukur, ikhlas menerima apa adanya, dan selanjutnya Anda sabar begitu. Karena apa? Sakit ini itu harus dihadapi dengan kesabaran gitu. Kalau tidak dihadapi dengan kesabaran, ya Anda nanti pasti akan merasa jengkel, merasa emosi, merasa ingin berontak, merasa ingin berteriak-teriak begitu. Saya yakin, karena apa? Saya juga pernah ingin berteriak-teriak, ingin saya itu berteriak, tapi saya malunya apa? Nanti saya dikira orang gila. Karena permukiman saya itu padat penduduk. Kalau saya teriak-teriak, wih ada polisi gila, ada polisi gila, biah. Nanti yang rugi institusi saya, yang mereka bilang itu ada polisi gila, bukan Pak Suyono gila, enggak gitu pasti gitu ya. Jadi tetap semangat ya, tumbuhkan semangat Anda gitu ya. Anda tidak boleh kendor, tetap berusaha terus. Ikhtiar insani, ikhtiar ilahi Anda lakukan, setelahnya Anda serahkan sama Allah. Allah mempunyai rencana kapan Anda sembuh ya. Rencana Allah itu lebih mulia daripada rencana Anda gitu ya. Rencana Allah itu lebih baik daripada rencana Anda. Nah, bukannya kita pasrah begitu aja, kita yang penting sudah ikhtiar, baik ikhtiar insani maupun ikhtiar ilahi ya. Selanjutnya udahlah, biarlah Allah yang akan menilainya begitu. Itu ya, ini video singkat dari saya bikin video lama pun Anda nontonnya nggak sampai habis ya. Makanya saya bikin video yang singkat saja untuk memacu Anda bahwa dengan modal semangat itu juga bisa membangkitkan Anda dari keterpurukan ya. Yang penting semangat gitu. Oke ya, gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komen. Tapi saya nggak mau ya ada yang bertanya, Pak, apa Bapak merasakan ini? Itu lihat video saya yang 58 sensasi anxiety psikosomatis yang saya rasakan. Di situ sudah gamblang, sudah jelas, yaitu begitu ya. Atau mungkin saya ada yang lupa, belum saya ungkapkan, ya mohon maaf karena keterbatasan ingatan saya. Karena apa? Saya ini sekarang juga agak-agak pelupa. Gitu ya. Tetap semangat ya kawan ya. Ya rekan-rekan ya, semangat. Ayo semangat. Nggak boleh Anda tertipu dengan ilusi-ilusi itu ya, sensasi-sensasi itu, nggak boleh larut dalam itu. Udah semangat pokoknya ya. Semangat, tetap berusaha. Apa yang Anda takutkan, ayo beranikan. Itu sudah saya jelaskan ya di video. Apa yang kita takutkan, itulah yang harus kita beranikan. Latih sedikit demi sedikit, nikmati prosesnya. Prosesnya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, minggu demi minggu, hari demi hari, dan sebagainya. Udah, pokoknya tetap semangat, badai pasti akan berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.